Baik, Bang Ali, ini yang terbaru Presiden di Dumai mengatakan ditanya reshuffle kapan, jawabannya besok. Mungkin Bang Ali Mokhtar Ngabalin bisa menjabarkan maksud Presiden ini besoknya atau Jumat Keramat besok atau besok-besok nggak tahu kapan gitu kira-kira Bang Ngabalin. Ya, makanya kan saya memprediksi dalam bulan Januari paling telat barangkali mungkin pertengahan Januari atau mungkin akhir Januari, yang pasti kewenangan ini kan ada pada Bapak Presiden. Sehingga ketika saya ditanya banyak oleh para wartawan, ya saya bilang tunggu saja. Mudah-mudahan tidak lebih dari bulan Januari. Kalau nanti reshuffle itu benar terjadi, maka kami kan tadi membedah faktor yang paling terpenting itu siapa-siapa orang yang diganti, kapan, hari apa, di mana, dan macam-macam. Kan lagi-lagi kan saya mau bilang bahwa usernya kan Presiden Ya. Joko Widodo, Nah, dan otoritas itu ada pada beliau, sehingga ya kita hanya bisa menyampaikan pesan ini dalam rangka desiminasi dan komunikasi oke. politik, dalam rangka memberikan pembelajaran, mengedukasi masyarakat juga terhadap seliurannya informasi ini. Dan kami dari kantor staf Presiden, saya kira ini menjadi penting untuk bisa menjelaskan, termasuk kepada Reinhardt dan Dr. Profesor Henry Satrio. Satrio ya. Nah, dari hasil pembedahannya Bang Ali Ngabalin dan kawan-kawan, ini mengarah ke siapa sebenarnya? Karena hari ini pun juga mencuat lagi kabar Menkominfo Johnny G. Plate mengundurkan diri meskipun kemudian dibantah ya. Tapi ada pernyataan menarik dari Plate, tapi semua dikembalikan kepada Presiden. Artinya lagi-lagi asumsi publik yang tadi juga disampaikan oleh Mas Hensat soal ini mengarah ke Nasdem tidak berdiri di ruang kosong, Bang Ngabalin. Oh iya, tapi jangan lupa bahwa ketika kader partai politik itu sudah ada di pemerintahan, dalam Islam itu namanya wakaf, diwakafkan kadernya. Artinya menjadi kewenangan sepenuhnya itu adalah Presiden Joko Widodo. Ya, ya. Itu yang selalu kita sebut bahwa ketika partai politik menyerahkan kadernya kepada Presiden pada penyusunan kabinet dan lain-lain, maka kewenangan tertinggi itu ada pada Presiden. Memang benar tidak di ruang hampa atau ruang kosong, tetapi jangan lupa bahwa semua langkah yang dilakukan oleh Presiden itu bukan dari hasil opini atau pendapat orang, nggak bisa. Presiden punya standar tersendiri, dan itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, hak prerogatif dan kewenangan itu, subjektivitas itu ada pada Presiden. Oke. Clear itu. Baik, Bang Hensat, hari ini ada isu Menkominfo mundur tapi sudah dibantah. Nah, sekali lagi, kalau Anda melihat kalau kemudian yang dicopot adalah menteri-menteri yang Nasdem, ini seberapa buruk dampaknya bagi citra Presiden Joko Widodo? Atau justru sebenarnya itu konsekuensi sebagai Nasdem yang kemudian memilih mencapreskan nama yang dianggap ini berseberangan dengan istana? Iya, itu saya rasa sudah dihitung oleh Nasdem ya, konsekuensi-konsekuensi itu. Bahkan Surya Paloh sendiri kan sudah pernah menyampaikan harus ada statement langsung dari Pak Jokowi bahwa mereka memang tidak membutuhkan Nasdem lagi, baru Nasdem hengkang gitu kan. Tapi sampai hari ini mereka tetap katanya ya satu jalan dengan Pak Jokowi hingga 2024. Nah, imbasnya buat Nasdem menurut saya ya justru mereka lebih bebas untuk melakukan manuver politik sih. Nah, kalau kemudian imbasnya untuk Pak Jokowi ini juga yang banyak. Itu tadi saya sudah sebutkan, yang pertama, publik bisa menilai Pak Jokowi ternyata baperan. Kemudian yang kedua, publik bisa menilai wah Pak Jokowi ternyata manajemennya manajemen by fear ke kawan politik. Jadi kalau udah nggak sejalan langsung ganti-ganti gitu. Bisa seperti itu, walaupun ada juga citra positifnya adalah memang Presiden ingin mengenjot prestasi hasil-hasil kerja, terutama di menteri-menteri reshuffle, ya apa menteri-menteri yang akan di reshuffle. Makanya nanti kita lihat aja Reinhardt gimana. Kalau saya sih memprediksi bukan hanya menteri yang diganti, tapi juga ada wamen yang diisi.
supaya itu tadi citra bapernya tidak 100% terlihat gitu. Oke, jadi sekaligus ya, sekaligus mengisi kursi wamen. Tapi begini, Bang Hensat, yang tadi dikatakan juga oleh Bang Ali Ngabalin, bahwa ketika partai menugaskan kadernya, dalam tanda kutip ini diwakafkan, artinya kan kalaupun di reshuffle ya juga jangan kemudian merasa itu baperan secara politik. Itu pun juga bisa kita pertimbangkan sebetulnya, Bang Hensat. Iya, ya benar-benar harusnya memang begitu juga. Partainya juga tidak perlu baperan. Tapi kan ini partai-partai yang berada di dalam pemerintahan kan tidak melulu. Jadi gini, mulutnya memang bilang saya wakafkan kader saya, tapi Ya. otak dan pikirannya itu kan enggak, perasaannya juga enggak. Jadi masih berasa bahwa kader saya ini ada di sana. Jadi bukan tentang mewakafkan tadi gitu. Mereka tuh masih merasa bahwa ini adalah sumbangsi partai untuk pemerintahan gitu. Jadi kalau kemudian masih beranggapan demikian sampai selesai ya nggak disalahkan juga. Makanya begitu ada isu reshuffle kan sebetulnya yang belingsatan pertama kali justru partainya tuh. Ini ada apa lagi sih kira-kira begitu kan. Nah memang Pak Jokowi sudah membuktikan tuh bahwa dia akan melihat secara profesional. Contohnya misalnya P3 ganti ketum ya tetap aja ketum yang lama masih menjadi menteri Menteri gitu kan. Bappenas. Menteri Bappenas. Jadi memang berbagai hal kita bisa nilai dari sosok Pak Jokowi, tapi memang sayangnya tentang Nasdem dan Anies Baswedan ini terlalu santer menguat di publik gitu. Bahkan banyak sekali politisi yang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah antitesanya Pak Jokowi. Sebuah hal yang menurut saya juga kurang tepat. Alasannya dua. Yang pertama, mereka bersama-sama waktu kampanye 2014 bersama-sama. Kemudian yang kedua, di berbagai tangkapan lensa sering sekali bersama-sama dan menyungikan senyum tuh. Bahkan terakhir kan putranya Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ketemu dengan Mas Anies dan akhir-akhir ini masih saling melempar celutukan-celutukan ramah dan bersahabat. Jadi artinya memang mudah-mudahan arti baperan tadi benar-benar tidak terjadi dan memang murni semua tentang kinerja. Oke, Anda meyakini yang mana sekali lagi nih Mas Hensat? Baperan atau kinerja? Saya sih meyakininya nggak akan jadi reshuffle. Yang ada mungkin menambah wamen kali ya. Oke, Bang Ngabalin, begitu keyakinan dari Mas Hensat. Dari Anda tanggapan bagaimana terakhir? Nggak apa-apa, orang pengamat namanya juga mengamati. Nggak usah dikomentari. Kan nanti Tapi boleh kalau mau reshuffle boleh. Itu yang pasti bahwa kalau orang menggunakan opini berpendapat di ruang publik juga nggak ada masalah kan. Alam demokrasi, siapapun bisa mengomentari itu, tergantung MNC TV aja yang meyakinkan bagaimana siapa orang yang memiliki kompetensi untuk bisa mengomentari. Yang pasti saya mau bilang bahwa kalau reshuffle itu terjadi ya tingkat pada kewenangan kepercayaan publik itu kan ada pada presiden. Sehingga nanti kita lihat. Ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama supaya kita juga bisa melihat langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Presiden dengan otoritas yang dimiliki oleh beliau. Kira-kira begitu. Oke, kita akan tunggu. Mudah-mudahan tidak begitu lama, tapi kita akan lihat seperti apa dan siapa kemudian menteri yang akan diganti kalaupun ada reshuffle kabinet. Terima kasih banyak Bang Henry Satrio, Bang Ali Mokhtar Ngabalin sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih.